Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yunida Arisa Putra. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Afidatul Masruroh, yaitu salah satu rekan kerja saya di SD Negeri 1 Pringgodani, yang mana kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sudah dicermati, yaitu kasusnya Dodi, yang mana Ananda Dodi ini memiliki disabilitas rungu fase E yang berada di kelas 10A SMA Maju Mapan. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi penjelasan materi dan sesi wawancara, bagaimana kabarnya Ibu Afida? Alhamdulillah Pak, baik. Terima kasih Bu ya sudah menyempatkan waktunya, karena ini di waktu liburan ini kita menyempatkan waktu sebentar untuk sesi wawancara ini. Sebelum kita ke sesi wawancara pada hari ini, kemarin saya sudah menyampaikan lembar terkait kasusnya Dodi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya itu Bu ya. Nah, dari situ izinkan saya untuk menyampaikan sebuah penjelasan singkat terkait identifikasi program kebutuhan khusus. Jadi jenis kebutuhan khusus itu ada 5 Bu ya. Yang pertama adalah tunanetra atau hambatan penglihatan, kemudian ada tunarungu atau hambatan pendengaran, kemudian ada tunagrahita yang mana ini merupakan hambatan intelektual, dan ada juga tunadaksa yaitu hambatan terkait fisik dan motoriknya, dan ada autisme. Nah, jadi dari masing-masing hambatan tersebut ada fokus program intervensinya itu pun juga spesifik Bu ya, tersendiri-sendiri. Terutama contohnya ketika pada anak tunanetra itu fokus utamanya adalah terhadap orientasi dan mobilitasnya. Dan kebutuhan utamanya tentunya adalah seperti penggunaan huruf braille, kemudian pemanfaatan indera, pendengaran, perabaan, dan latihan kemandirian gerak juga. Juga ada siswa dengan tunarungu, maka fokusnya itu adalah pada PKPBI, yaitu pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama. Kemudian juga kebutuhan utamanya tentunya adalah pada latihan membaca, ujaran atau lip reading. Kemudian juga penggunaan bahasa isyarat dan optimalisasi sisa pendengarannya. Nah, untuk tunagrahita, yaitu fokus program intervensinya adalah pada pengembangan diri dan bina diri, yaitu latihan keterampilan hidup sehari-hari. Entah itu mandi, makan, berpakaian, keselamatan dia, dan juga termasuk salah satunya adalah kemampuan fungsional dasarnya, bahkan termasuk kemampuan ketika mereka harus ke kamar mandi. Untuk tunadaksa itu sendiri yaitu pengembangannya pada diri dan fisioterapi, karena ini urusannya dengan fisik dan motorik. Jadi aksesibilitas fisiknya terkait kursi roda, kemudian latihan motorik halus dan kasar, dan juga terkait juga pada adaptasi tentang alat tulis dan alat membacanya. Begitu Bu ya. Nah, untuk autisme sendiri, pengembangan interaksinya itu lebih ke arah sosial dan perilaku. Jadi terapi perilaku, kemudian struktur rutinitas yang jelas, kemudian juga pelatihan komunikasi visualnya itu juga sangat ditentukan. Kalau autisme tentunya juga pengembangan interaksinya adalah pada sosial dan perilaku. Ini juga harus disertai dengan program-program yang jelas, begitu Bu ya. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita fokusnya itu adalah pada program kebutuhan khusus bagi murid dengan disabilitas rungu, yang mana difokuskan pada pengembangan komunikasi, persepsi bunyi dan irama atau PKPBI tadi itu, serta latihan prawicara atau pembentukan fonem. Jadi program ini bertujuan memaksimalkan sisa pendengaran yang dimiliki oleh murid, kemudian juga untuk melatih keterarahan wajah dan suara. Nah, meningkatkan kemampuan artikulasinya serta memperluas kosakata agar murid dapat berkomunikasi secara mandiri dan berpartisipasi secara aktif baik dalam pembelajaran ataupun dalam interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu Vida ya. Nah, sebelum kita lanjut ke
pertanyaan dalam sesi wawancara, mungkin ada komentar dari Bu Afida? Oh, iya, ternyata itu banyak jenisnya ya Pak ya. Tadi ada yang berbagai macam jenisnya tadi, ternyata memang sangat berpengaruh terhadap pola perkembangan kosakata terutama pada anak didik. Gitu. Ya, Bu, betul. Apalagi kita fokusnya pada kasus kita ini kan memang Ananda Dodi ini memiliki hearing impairment ya, atau gangguannya itu pada pendengaran. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ini terkait dengan profil murid. Jadi berdasarkan kasusnya Ananda Dodi tadi itu kan, Ananda ini memiliki diagnosa bahwa fungsi pendengarannya itu yang 90 desibel itu ada sebelah kanan dan 60 desibel ada di sebelah kiri. Ananda juga menggunakan ABD, alat bantu dengar, dan teknologi speech detector. Ketika gurunya menjelaskan, ada speech detector yang bisa muncul teks gitu Bu ya, itu salah satu teknologinya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu melihat hambatan utama yang dihadapi Dodi ini dalam interaksi sosial dan akademik di kelasnya? Ya, baik Pak Nido. Jadi Dodi ini sebenarnya itu memiliki potensi yang sangat bagus sebenarnya. Nah, namun dalam memanfaatkan sisa pendengarannya itu menjadi salah satu hambatan baginya, terutama dalam interaksi dengan temannya, dengan gurunya, itu dia masih agak kesulitan. Nah, di situ di fase yang sekarang atau di usianya dia sekarang itu kan pengakuan atau sosial dengan teman-temannya itu sangat sangat diperlukan ya Pak ya. Dengan keterbatasannya dia, dengan kosakata yang kurang, terutama pada saat berbicara dengan temannya itu dia memperlihatkan ekspresi. Jadi dia bisa mengetahui komunikasi dengan temannya itu melalui gerak bibir temannya begitu. Nah, pada saat dengan interaksi dengan temannya dia agak kayak menarik diri karena kurang begitu paham dengan interaksi sosialnya begitu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa memang kebutuhan untuk diakui dalam kelompoknya itu sangat tinggi Bu ya, kalau disampaikan Bu Vida tadi, mengingat dia juga usianya masih remaja ya Bu ya. Iya. Jadi hambatan ini nanti bisa berdampak pada aspek psikososialnya dengan hubungan sosialnya. Oke. Baik Bu Vida, untuk pertanyaan kedua yaitu terkait kesesuaian elemen dan capaian belajar. Jadi, apakah elemen pengembangan komunikasi khususnya ekspresif dan reseptif ya, yang saya ambil dari modul pada fase E sudah sesuai untuk mengatasi keterbatasan kosakata Dodi yang hambatannya itu berdiskusi mengenai fenomena remaja. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Vida? Menurut saya Pak, itu untuk capaian pembelajarannya sendiri itu sudah sangat relevan. Nah, kemudian pada fase ini tuh targetnya kan si Dodi ini mampu mengungkapkan gagasan tentang topik yang kita berikan. Jadi dokumen CP ini sudah sangat memberikan arah yang tepat kok Pak. Tinggal bagaimana guru memodifikasi mungkin dengan materi yang diberikan atau media pembelajaran yang relevan. Baik Vida, jadi dengan dokumen CP tadi itu tentunya dan dimotivasi tadi itu interaksi materi yang dialami Dodi dalam kelas itu akan lebih terstruktur gitu Bu ya. Jadi dalam saat sesi diskusi pun tentunya juga akan lebih sesuai dan bisa terjalin komunikasi yang saling gayung bersambut lah ya antara dengan Dodi dengan temannya. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Bu. Nah, ini terkait pemetaan layanan dan penetapan program prioritas kebutuhan. Jadi prioritas utama Dodi itu kan sebenarnya ada pada komunikasi dan ekspresif ya Bu. Kira-kira mengapa peningkatan kemampuan berkomunikasi secara ekspresif dan mengungkapkan gagasan itu diprioritaskan bagi Dodi gitu, dibandingkan elemen persepsi bunyi atau iramanya itu Bu? Itu kira-kira mengapa? Iya, baik. Saya setuju dengan prioritas utama Dodi itu melalui pengembangan komunikasi ekspresif ya Pak ya. Jadi melalui proses persepsi bunyi dan juga irama, jadi dia itu mampu mengembangkan sangat cukup berkembang untuk perkembangan si Dodinya ini dengan menggunakan alat bantu dengar tadi atau ABD itu. Ya, luar biasa Bu ya, memang sebenarnya dari sisa pendengaran itu kemudian memanfaatkan alat bantu dengar tadi itu saya rasa memang cukup sangat membantu Bu ya.
Nah, kira-kira layanan yang mendesak itu seperti apa Bu ya kira-kira terkait yang harus ditangani oleh Dodi itu? Oh iya, mungkin untuk layanan yang mendesak itu bisa diperbanyak lagi Bang kosakatanya ya Pak ya. Jadi dia bisa lebih mengenal dengan kosakata baru, terus menyimpan dengan kosakata baru yang kontekstual dengan materi pelajaran serta tren dunia saat ini, dibantu dengan media visual tadi itu. Oke, terima kasih. Jadi memang tentunya teknologi tetap dibutuhkan Bu ya, meskipun anak ini dengan gangguan pendengaran tersebut. Oke Bu, sekarang kita ke pertanyaan keempat, yaitu terkait kolaborasi dalam pelaksanaan program kebutuhan khusus. Nah, kira-kira bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara guru kelas atau guru mata pelajaran eh, dengan guru pembimbing khusus atau GPK-nya atau unit layanan disabilitas ULD dalam mengimplementasikan teknologi asestif dalam program prioritasnya Dodi itu Bu. Menurut saya begini ya Pak ya, guru mata pelajaran itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa kolaborasi tentunya. Kami amat sangat membutuhkan kolaborasi dengan GPK dan juga dari ULD atau SLB yang menurut saya sangat krusial itu. Terutama dalam merancang teks untuk pendukung atau menyusun strategi interaksinya dalam kelompok untuk si Dodi ini. Karena untuk memberikan masukan mengenai latihan artikulasi itu pun dan juga untuk bagaimana sih untuk mengontrol emosi Dodi saat presentasi terutama. Karena kan dengan keterbatasannya dia dibandingkan dengan murid-murid yang lain kan mesti kita perlu pengawasan khusus untuk si Dodi ini dengan keterbatasannya dia sendiri. Mungkin dari teman-teman atau guru GPK-nya bisa memberikan motivasi kepada guru pelajaran terkait dengan memfasilitasi penggunaan teknologi Asia asistif itu di lingkungan untuk pembelajaran sehari-harinya, mungkin seperti itu. Oke, kalau bisa ditarik benang merahnya berarti memang GPK memberikan sebuah saran ya terkait programnya bagaimana, sedangkan guru kelas atau guru mapel itu memberikan fasilitas pada saat kegiatan pembelajaran terkait teknologi asistif itu ya. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya terkait studi kasus yaitu Ananda Dodi ini dengan disabilitas rungunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat membuka wawasan kita ke depannya terkait pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus dan juga fokusnya pada anak dengan kebutuhan rungu atau hearing impairment. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Vida terkait keseluruhan dari kegiatan wawancara kita ini. Ya, baik. Mungkin kesimpulan dari saya itu untuk intervensi program kebutuhannya itu lebih difokuskan untuk Dodi dapat optimal dengan sisa pendengaran dan kemampuan visualnya itu. Jadi kita lebih perketat lagi, dikembangkan lagi terutama dengan bank kosakata untuk si Dodi ini. Baik, terima kasih Bu Vida, luar biasa sekali. Jadi terkait dengan apa yang sudah dimiliki oleh si Ananda Dodi, bahwa dia ternyata masih mempunyai sisa pendengaran dan juga itu bisa kita maksimalkan, terlebih juga kita bisa menggunakan visualnya Bu ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu dan terima kasih atas waktunya. Cukup sekian dari kita berdua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.